Sungguh indah karya tangannya, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Kristus Allah manusia, oh luhurkan namanya. Sangat agung cinta kasih-Nya, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Allah Roh Maha Kudus, oh luhurkan namanya. Semangatnya menyalakan cinta, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudari dan saudara, para pengurus Emmaus Journey, para panitia angkatan 12, para peserta dan Emmauser yang kami kasihi. Hari yang penuh rahmat ini kita akan bersama-sama mengawali tugas dalam komunitas EJ ini. Dan secara khusus kita akan mengumumkan panitia 12 yang akan menjalankan tugas agar mereka mampu melayani dalam terang sabda. Maka mari kita sejenak mempersiapkan hati kita, mengakui, menyesali, dan mengaku bahwa kita telah berdosa, agar kita layak merayakan perayaan keselamatan ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menghendaki agar kami berbalik kepadamu. Bukalah hati kami untuk menerima Putra-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku harus bermegah, sekalipun hal ini memang tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah lah yang tahu.
Orang itu tiba-tiba diangkat ke surga, ke tingkat yang ketiga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah lah yang tahu. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menilai aku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab orang yang takut akan Dia takkan berkekurangan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah yang menyukai hidup? Siapakah yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun Ia kaya, agar berkat kemiskinannya kalian menjadi kaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian,
ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Oh, diberikan makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian yang jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang-orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari dan saudara, para pengurus, panitia angkatan 12, para peserta dan Emmauser yang terkasih. Hari ini hari yang penuh rahmat, hari yang sungguh memberikan kita sukacita dan teristimewa bagi keluarga besar Emmaus Journey. Kalau kita berpikir bahwa suasana ini mesti memberikan suatu daya kekuatan atau tantangan bagi kita untuk maju, walaupun dalam keadaan yang tidak sebagaimana mestinya. Maka sabda Tuhan hari ini sungguh ingin mengajak kita benar-benar berefleksi dari terang sabda sendiri. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, sebab hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Cukuplah untuk sehari. Kalau berbicara khawatir, pasti kita semua khawatir. Sebelum misa tadi juga Pak Condro, Pak Sarwono ini sudah khawatir, jangan sampai tidak bisa. Semua kita pasti khawatir, ini sudah siap-siap kok tidak. Wah, ini khawatir. Sebagaimana itu hal yang wajar kita khawatir. Tetapi hari ini Tuhan lewat bacaan-bacaannya ingin meneguhkan atau memberikan peneguhan bagi kita. Dalam bacaan-bacaan hari ini mengantar kita pada suatu peneguhan diri. Kita diantar dalam kesiapsediaan diri dengan berpegang teguh dan percaya kepada Allah. Khawatir, boleh khawatir. Bahkan tadi Tuhan mengungkapkan bahwa kita ini luar biasa, orang-orang istimewa manusia itu.
Burung saja dia perhatikan, apalagi kita manusia yang diciptakan hampir setara dengannya. Apalagi komunitas Emmaus Journey. Khawatir dulu kok sedikit sekali, kok pesertanya kok kurang, cari sana sini. Ternyata tahun ini, wah, luar biasa. Padahal situasinya susah. Tetapi justru dalam kekhawatiran, dalam kebingungan atau kecemasan, yang penting adalah berserah diri dan percaya pada Tuhan. Kalau kita berpijak pada bacaan pertama tadi, mengisahkan Paulus, seorang yang menerima penglihatan dan penyataan. Dengan berpegang dan percaya kepada Allah, Paulus mampu menjadi pewarta sabda Allah tanpa beban apapun. Ia yang hina, ia yang sungguh-sungguh dibenci orang. Namun mengapa Allah menunjukkan terang yang luar biasa, membuat dia berbalik 180 derajat dan mengikuti, bahkan menjadi pewarta yang ulung. Ketika ia menerima, ketika Paulus ditangkap oleh Allah, berubahlah hidupnya menjadi seorang yang luar biasa. Karena apa? Satu, yang mau berserah dan percaya pada segala kehendak Allah. Apapun Allah ingin buat saya demikian, saya akan pasrah dan ikut. Modalnya adalah satu, mewartakan Allah, mewartakan Yesus Kristus dalam terang kebenaran. Maka penting sekali tadi Yesus mengatakan, jangan sekali-kali mengabdi dua tuan. Susah. Orang yang berada di dalam dua pilihan, dia tidak pernah akan mempunyai suatu kepastian dalam menentukan untuk melangkah. Kalau mau masuk EJ, ya sudah mengikuti EJ dengan segala tata aturan, tata ke apa yang sudah ditentukan, yaitu kita ikuti. Maka akan lepas, bebas, akan tak ada apapun yang mengganggu kita. Kenapa? Kita berserah diri kepada Allah, kehendak Allah yang mengatur. Di dalam persekutuan atau komunitas EJ ini saya akan mengikuti. Karena saya percaya bahwa Allah akan menghendaki atau Yesus Kristus akan menyertai saya kalau saya terbuka hati. Ingat, jangan main hitung-hitungan sama Allah. Ya tidak mau. Kita boleh punya keahlian, kita boleh punya macam-macam. Ini kita yang ikut ini ada yang di luar negeri ini, ada yang dari berbagai macam tingkatan, macam-macam kita. Tetapi di hadapan Allah kita cuma satu, anak Allah. Yang sudah menerima terang dan kita harus menjaga terang seperti Paulus yang menjaga terang dengan segalanya. Maka di dalam Emmaus Journey, nanti kita sungguh-sungguh benar-benar harus memahami terang sabda supaya sabda itu menerangi kita. Nah, ketika kita mau memahami terang sabda, hati kita belum terang, ya susah. Hati kita belum berserah diri, ya susah. Maka Yesus mengatakan, jangan khawatir. Kalau Anda sudah menentukan pilihanmu pada apa yang engkau ikuti, ikutlah itu dengan setia. Kekuatan, talenta, kemampuan kita yang lain itu akan menyertai kita. Yang penting kita harus memberi prioritas. Nah ini, saudara, para pengurus, panitia, para peserta yang dari berbagai macam tempat, dari paroki MKK sendiri, dari paroki tangga lagi macam-macam, ya. Kita ini adalah satu. Maka pertama dan utama kita harus membentuk satu kesatuan. Supaya apa? Kuat. Ketika kita sudah bersatu, maka kita tidak akan khawatir. Karena ada saudara, ada yang lain. Kita ini saling melengkapi, tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Sama-sama saling melengkapi. Namun di dalam kebersamaan itu harus memiliki atau memegang komitmen, tekad. Jangan kita hanya mau senangnya saja di dalam Emmaus Journey, tapi yang sulitnya saya tidak mau. Saya mau ikut bergabung.
Tetapi saya tidak mau buat jurnal. Oh, sorry. Kalau sudah di dalam Emmaus Journey, ya mau tidak mau itu jurnal itu harus kita lakukan. Penting sekali supaya kita tahu bagaimana Allah bersabda melalui terang sabda. Maka ketika saya membuat refleksi itu, saya akan tahu, ya Allah berkata demikian. Kenapa saya harus khawatir? Itu penting di situ. Untuk itu, para peserta, panitia, pengurus, dan Emmauser yang terkasih, Tuhan hanya menggarisbawahi satu kalimat tadi dalam Injil. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu yang penting. Maka tadi saya mengatakan prioritas. Kerajaan Allah dan kebenarannya yang dia nyatakan di mana? Lewat komunitas ini, EJ ini, kita bersama-sama akan belajar bersama-sama, kita akan berjalan bersama, kita akan dituntun dan saling memahami satu dengan yang lain, sebagaimana Kristus menuntun dua murid itu. Sebelumnya hati mereka itu udah putus asa, udah cemas, udah macam-macam. Tetapi apa? Ketika Allah hadir dan menyentuh jiwa mereka, hati mereka, dengan tanda cara yang pernah mereka lihat, di situ terbuka mata mereka. Hati mereka terbuka, pantas. Maka mari panitia yang telah mempersiapkan ini, hari ini kita akan dikukuhkan. Pertama, saya ingin menggarisbawahi untuk kita semua. Mengikuti Kristus tidak boleh mendua hati. Harus tegas, pilih Kristus, itu yang kita pilih. Pilih Emmaus Journey, ikuti itu dengan segala macam konsekuensi yang akan membawa kita mencapai mengerti tentang kebenaran sabda melalui pengalaman atau spiritualitas yang kita alami. Ketiga, serahkanlah diri pada Allah yang akan mengatur. Dan keempat, percaya. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarnya, Tuhan itu, Allah itu akan mengerti, menuntun, melindungi, menerangi kita karena kita memiliki kehendak yang baik. Semoga kita semua, para peserta yang banyak ini, 100 lebih ini, panitia bersama-sama, para pengurus, dan fasilitator, Emmauser yang lain, mari. Semoga firman dan peristiwa Ekaristi hari ini menjadikan tanda sukacita bagi kita untuk berjalan bersama dan siap dituntun oleh Kristus Sang Sabda. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kini mari kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan melalui pengalaman Paulus dan Yesus yang mewartakan soal hidup ini harus mengikutinya dan berada di dalam kepastian mengikuti kehendak-Nya. Kita hening sejenak dengan mengikuti musik yang mengantar kita untuk mengenal pentingnya sabda itu sendiri. Sabda
mereka mampu untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan pada mereka. Maka untuk itu saya mohon pada panitia untuk mempersiapkan diri. Kita akan melakukan doa, pengukuhan, dan mohon berkat bagi para panitia. Para panitia silakan melipatkan tangan di dada supaya kita memohon rahmat, kasih karunia Allah agar bukan kita yang melaksanakan, tetapi Allah yang menuntun kita sebagai sarana untuk benar-benar menjadi pribadi yang mampu, mau memberikan diri, mau bekerja, mau berbagi pengalaman lewat tuntunan sabda. Maka kepada para panitia, kami mohon siapkanlah hatimu, dirimu dengan mengikuti doa yang akan saya doakan, dan dengan doa akan saya berkati dan mengukuhkan kalian untuk mengawali tugas perutusan dalam melaksanakan pelayanan bagi sesama dalam Emmaus Journey angkatan ke-12 ini. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memilih hamba-hambamu, panitia Emmaus Journey angkatan ke-12. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau tahu kekuatan dan kemampuan keberadaan serta pribadi mereka masing-masing. Engkau telah mengumpulkan mereka dari berbagai macam pribadi, watak, kemampuan, talenta yang mereka miliki, baik secara pribadi, secara bersama, secara keluarga. Karunia istimewa yang telah Engkau limpahkan kepada mereka. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal,
Kami panitia hanyalah pribadi-pribadi yang lemah, yang mempunyai kekuatan hanya kepada Engkau, Sang Sabda sendiri. Kami percaya bahwa dengan terang sabda-Mu, tuntunlah kami panitia angkatan ke-12 ini, agar kami mampu melaksanakan tugas yang dipercayakan ini untuk melayani, berbagi untuk sesama, sehingga angkatan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah lebih baik menuju kepada hari-hari dan angkatan yang akan datang. Tuhan yang Maha Kuasa dan Kekal, sudi kiranya Engkau melimpahkan berkat, rahmat, kasih dan cinta, kesehatan, kekuatan, rahmat yang berlimpah bagi mereka untuk bersatu padu, untuk bersama-sama berdiskusi, untuk bersama-sama melayani, untuk bersama-sama membagikan apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan komunitas, untuk kebersamaan dalam satu ikatan sabda-Mu sendiri. Akhirnya ya Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat doa para kudus di surga dan doa Santa Maria dari Gunung Karno, limpahkanlah berkat-Mu dengan berkat Allah yang Maha Kuasa bagi para panitia dan setiap orang yang terlibat untuk melaksanakan tugas perutusan ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita dikukuhkan, kita akan dihantar dengan satu musik lagi untuk menyadari kita sebagai sarana atau alat yang dipakai Tuhan untuk membagikan pengalaman hidup saya untuk orang lain. Mari kita hening sejenak meresapkan karya rahmat Tuhan yang telah kita terima. Kita menyadari bahwa kita sebagai pribadi yang siap untuk dipakai Tuhan. Semua kebaikan
dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagi-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu sebagai persembahan yang berarti bagi-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Untuk melayani-Mu. Kini mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kita persembahkan segala wujud intensi kita, kebersamaan kita, keluarga besar, dan tugas perutusan yang dipercayakan kepada kita, panitia, para fasilitator, para pengurus, para peserta. Mari kita masukkan persembahan kita. Kita intensikan pada Ekaristi ini agar Tuhan memberkati, mengabulkan segala permohonan kita. Kita satukan semua intensi dan doa kita, semangat dan pelayanan kita dalam liturgi Ekaristi dengan korban Kristus di altar. Kita iringi dengan lagu persembahan. Terimalah persembahan
sujud bakti kami. Terimalah persembahan hidup kami yang kami unjukkan padamu. Satukan roti dan anggur dengan kurban putramu. Terimalah persembahan hidup kami yang kami unjukkan padamu. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semoga berkat roti dan anggur ini, kami semakin mampu mengalami pemeliharaan dan kasih-Mu yang tiada pernah berhenti. Sebab Dikaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arak. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa,
Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita satu di dalam doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudari dan saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda, Santo Yusuf mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kini mari kita bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu, bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena taat kepada dan dalam kuasa Roh Kudus, telah menanggung kematian untuk kehidupan dunia. Bebaskan aku dari segala kesalahan ibadah sini. Semoga bersyukur dari kami. Ibu Bapa, saudari dan saudara umat beriman, inilah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengenyangkan kami dengan santapan surgawi yang menjamin hidup kami dan keselamatan kami. Semoga kami juga mau dan mampu berbagi rezeki demi kesejahteraan sesama, sambil mengharapkan damai sejahtera-Mu yang abadi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bersatu dengan Diku dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan 1-2 sambutan, kami persilakan. Yang terhormat Romo Devanto, para Emauser, para peserta Emmaus Journey Angkatan ke-12 yang terkasih. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan teman-teman seperjalanan pilihannya untuk bergabung di Emmaus Journey Angkatan ke-12, di mana jumlah peserta Angkatan ke-12 tahun ini adalah 156 orang, dan sesi pertama dari buku ke-1 akan dimulai pada hari Senin, tanggal 28 Juni. Kami mohon kepada Tuhan untuk dapat selalu menyertai, melindungi, dan mendampingi kami, komunitas spiritual Emmaus Journey, bersama pengurus, panitia 12,
dan para fasilitator yang bertugas untuk dapat selalu taat dan setia menjalankan tugas pelayanan kami dengan tulus dan penuh kerendahan hati. Beserta semua peserta angkatan ke-12 dapat dengan penuh sukacita dan semangat yang berkobar-kobar untuk berjalan bersama Tuhan Yesus. Kami juga mohon doa dan dukungan dari Romo Devanto selaku Romo Moderator Emmaus Journey MKK serta seluruh Emmauser agar kami semua dapat menjalankan tugas pelayanan kami dengan sebaik-baiknya dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Salam Emmaus Journey. Terima kasih. Baik, ada lagi mungkin dari pengurus atau tidak ada? Tidak ada, Romo. Oke. Baik, sebelum memberikan berkat penutup, saya mengucapkan profesiat kepada Panitia 12 atas tugas yang dipercayakan kepada kita untuk melaksanakan dalam perjalanan bersama-sama 1 tahun ke depan. Profesiat juga kepada para peserta yang tahun ini mencapai 158, angka yang banyak, dan kami sangat berterima kasih atas kesiapsediaan para peserta yang sungguh luar biasa bergabung bersama Emmaus Journey Paroki Meruya Gereja Maria Kusuma Karmel. Selamat datang bersama-sama di dalam komunitas ini yang senantiasa juga kita harapkan apa yang akan kita peroleh ini menjadi tanda rahmat untuk kita semua. Dan semoga kebersamaan ini, baik yang dari paroki MKK, yang dari luar, dan yang ada di luar negeri, yang di dalam negeri, kita satu di dalam terang sabda. Terima kasih kepada para pengurus yang telah memberikan kepercayaan kepada panitia, dan juga para peserta yang bersama-sama kita saling belajar dan berjalan bersama dalam tuntunan Sang Sabda. Semoga kehadiran kita semua menjadi talenta, tanda rahmat, tanda kasih, tanda kesaksian yang berkobar-kobar, sehingga sabda yang kita peroleh memberikan terang kebenaran, sukacita, kerendahan hati, dan berkat untuk siapa saja. Sekali lagi, profesiat, selamat melaksanakan, dan mari kita bersama-sama, dan juga para fasilitator, laksanakanlah tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan amanah yang dipercayakan kepada kita, untuk saling melengkapi, berjalan bersama di dalam terang sabda. Sekali lagi terima kasih pada panitia, pengurus, dan teristimewa para peserta. Semoga perjalanan bersama kita menjadi berkat bagi siapa saja. Mari kita siapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Ibu Bapak, Saudari dan Saudara doa intensi wujud kita, para panitia, fasilitator, pengurus, dan peserta, doa-doa kita, kesehatan kita, keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian peran Ekaristi sudah selesai. Mari pergi kita diutus. Amin. Terima kasih untuk tim Komsos yang telah menyertai kita.